Di tengah gurun Makkah yang panas dan sunyi, Siti Hajar berdiri sambil memeluk Nabi Ismail kecil yang terus menangis kehausan. Persediaan air mereka telah habis, sementara di sekelilingnya hanya ada pasir dan angin gurun yang kering. Tidak ada manusia, tidak ada pohon, dan tidak ada sumber kehidupan. Meski dipenuhi rasa takut, Siti Hajar tidak menyerah. Ia berlari dari Bukit Syafa menuju Marwah untuk mencari pertolongan. Berkali-kali ia melihat ke kejauhan, berharap menemukan air atau seseorang yang bisa membantu mereka. Namun gurun itu tetap sunyi. Siti Hajar terus berlari hingga 7 kali, dengan tubuh yang mulai lelah dan napas yang semakin berat. Di dalam hatinya, ia tetap percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan dirinya dan putranya. Saat ia kembali mendekati Nabi Ismail, tiba-tiba muncul air dari dekat kaki sang bayi. Air itu memancar jernih dari tanah tandus dan terus mengalir tanpa berhenti. Dengan penuh syukur, Siti Hajar segera menahan aliran air itu sambil berkata, "Zam-Zam." Sejak saat itu, air Zam-Zam menjadi sumber kehidupan di Makkah. Ribuan tahun telah berlalu, jutaan manusia telah meminumnya, namun air itu tetap tidak pernah habis. Zam-Zam menjadi tanda bahwa pertolongan Allah selalu datang di waktu yang tepat. Di tengah gurun Makkah yang tandus, ada sebuah sumber air yang telah bertahan selama ribuan tahun. Air itu dikenal dengan nama Zam-Zam. Hingga hari ini, jutaan manusia datang untuk meminumnya setiap tahun. Yang membuat banyak orang takjub adalah satu hal. Meski terus diambil dan diminum oleh jutaan jamaah, air Zam-Zam tetap mengalir dan tidak pernah benar-benar habis. Sumur itu seolah terus hidup di tengah panasnya gurun. Kisah Zam-Zam bermula saat Siti Hajar ditinggalkan bersama Nabi Ismail kecil di lembah Makkah atas perintah Allah. Persediaan air mereka habis, sementara tangisan Nabi Ismail semakin melemah karena kehausan. Siti Hajar kemudian berlari antara Bukit Syafa dan Marwah demi mencari pertolongan. Ia terus berusaha meski tubuhnya lelah dan harapannya hampir hilang. Hingga akhirnya, Allah menunjukkan kuasanya dengan memunculkan air dari tanah tandus. Air itu kemudian dikenal sebagai Zam-Zam. Dari sumber air itulah kehidupan mulai tumbuh di Makkah. Dan hingga sekarang, Zam-Zam tetap menjadi simbol pertolongan, harapan, dan kebesaran Allah bagi jutaan manusia di seluruh dunia. Panas gurun terasa begitu menyengat di lembah Makkah yang sunyi. Siti Hajar duduk sambil memeluk Nabi Ismail kecil yang terus menangis kehausan. Persediaan air telah habis, sementara di sekitar mereka tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sebagai seorang ibu, hati Siti Hajar dipenuhi rasa cemas. Namun ia tidak memilih untuk menyerah. Dengan penuh harapan, ia berlari menuju Bukit Syafa lalu menuju Marwah demi mencari air untuk putranya. Ia terus berlari bolak-balik meski tubuhnya mulai lelah. Langkahnya semakin berat, tetapi keyakinannya kepada Allah tetap kuat. Dalam keadaan sulit itu, Siti Hajar percaya bahwa pertolongan pasti akan datang. Dan benar saja, saat harapan terasa hampir hilang, sebuah keajaiban terjadi. Dari dekat kaki Nabi Ismail kecil, muncul air jernih yang memancar dari tanah tandus. Air itu terus mengalir tanpa berhenti di tengah gurun yang kering. Siti Hajar segera mendekati sumber air tersebut dengan penuh rasa syukur. Air itulah yang kemudian dikenal sebagai Zam-Zam. Hingga hari ini, jutaan manusia masih meminumnya, dan air itu tetap menjadi simbol kasih sayang serta pertolongan Allah kepada hambanya. Dahulu, Makkah hanyalah sebuah lembah tandus di tengah gurun. Tidak ada pepohonan, tidak ada sumber air, dan tidak ada manusia yang tinggal di tempat itu. Suasananya sunyi dan dipenuhi panas matahari yang menyengat. Di tempat itulah Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail atas perintah Allah. Hari demi hari berlalu hingga persediaan air mereka habis. Tangisan Nabi Ismail kecil karena kehausan membuat hati Siti Hajar dipenuhi kegelisahan. Namun Siti Hajar tidak tinggal diam. Ia berlari antara Bukit Syafa dan Marwah untuk mencari pertolongan. Dengan penuh keyakinan,
Ia terus berusaha meski tubuhnya mulai lemah karena panas gurun. Lalu, Allah menunjukkan kuasanya. Dari dekat kaki Nabi Ismail kecil, muncul air yang memancar dari tanah tandus. Air itu terus mengalir dan menjadi sumber kehidupan pertama di lembah Makkah. Sejak saat itu, orang-orang mulai berdatangan ke wilayah tersebut karena adanya sumber air. Perlahan, lembah yang dahulu kosong berubah menjadi tempat kehidupan. Dari situlah akhirnya lahir kota suci Makkah yang kini dikenal oleh seluruh dunia. Hingga hari ini, air Zam-Zam masih terus mengalir dan diminum oleh jutaan manusia. Sumur itu menjadi pengingat bahwa Allah mampu menghadirkan kehidupan bahkan di tempat yang tampak mustahil bagi manusia. Setiap tahun, jutaan manusia datang ke kota Makkah dari berbagai penjuru dunia. Di antara banyak hal yang mereka cari, ada satu air yang selalu ingin mereka minum, yaitu air Zam-Zam. Air ini bukan hanya sekadar pelepas dahaga, tetapi juga memiliki kisah yang penuh makna. Kisah Zam-Zam bermula dari perjuangan seorang ibu bernama Siti Hajar. Saat itu, ia berada di tengah gurun bersama Nabi Ismail kecil tanpa persediaan air yang cukup. Tangisan anaknya karena kehausan membuat hatinya dipenuhi rasa cemas dan sedih. Namun Siti Hajar tidak menyerah pada keadaan. Ia berlari antara Bukit Syafa dan Marwah demi mencari pertolongan. Meski tubuhnya lelah dan gurun tetap terlihat sunyi, ia terus berusaha sambil berharap kepada Allah. Di saat harapan terasa hampir hilang, Allah menghadirkan keajaiban. Dari dekat kaki Nabi Ismail kecil, muncul air jernih yang mengalir dari tanah tandus. Air itulah yang kemudian dikenal sebagai Zam-Zam. Hingga hari ini, jutaan manusia masih meminum air tersebut. Banyak yang meminumnya sambil berdoa dan berharap mendapatkan keberkahan dalam hidup mereka. Zam-Zam menjadi pengingat bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah disangka. Di tengah panasnya gurun Makkah, terdapat sebuah sumber air yang telah bertahan selama ribuan tahun. Air itu adalah Zam-Zam, sebuah sumur yang terus mengalir meski telah diminum oleh jutaan manusia dari seluruh dunia. Banyak orang merasa kagum dengan keberadaan Zam-Zam. Sebab secara logika, sebuah sumber air yang terus digunakan selama ribuan tahun seharusnya sudah lama mengering. Namun hingga hari ini, Zam-Zam tetap hidup dan tidak pernah benar-benar habis. Kisah ini bermula saat Siti Hajar ditinggalkan bersama Nabi Ismail kecil di lembah Makkah atas perintah Allah. Persediaan air mereka habis, sementara panas gurun semakin terasa menyiksa. Tangisan Nabi Ismail membuat Siti Hajar berusaha mencari pertolongan ke segala arah. Ia berlari dari Bukit Syafa menuju Marwah berulang kali. Meski lelah, ia tetap yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Dan benar saja, dari tanah tandus muncul air yang jernih dan terus mengalir tanpa berhenti. Air itu kemudian dikenal sebagai Zam-Zam. Dari sumber air itulah kehidupan mulai tumbuh di Makkah. Hingga sekarang, Zam-Zam tetap menjadi salah satu tanda kebesaran Allah yang terus disaksikan manusia dari generasi ke generasi. Di tengah gurun Makkah yang sunyi, tangisan Nabi Ismail kecil terdengar semakin lemah. Persediaan air telah habis, sementara panas matahari terasa begitu menyengat. Siti Hajar hanya bisa memandang anaknya dengan hati yang penuh kecemasan. Sebagai seorang ibu, ia tidak sanggup melihat putranya kehausan. Dengan penuh harapan, Siti Hajar berlari menuju Bukit Syafa lalu menuju Marwah untuk mencari pertolongan. Ia terus berlari meski tubuhnya mulai lelah dan langkahnya semakin berat. Namun gurun itu tetap sunyi. Tidak ada manusia, tidak ada sumber air, dan tidak ada tempat untuk meminta bantuan. Meski begitu, Siti Hajar tetap percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Saat ia kembali mendekati Nabi Ismail kecil, sebuah keajaiban terjadi. Atas izin Allah, muncul air jernih dari dekat kaki Nabi Ismail. Air itu memancar dari tanah tandus dan terus mengalir tanpa berhenti. Siti Hajar segera mendekati sumber air tersebut dengan penuh rasa syukur. Air itu kemudian dikenal sebagai Zam-Zam. Hingga hari ini, jutaan manusia masih meminumnya, dan kisahnya terus menjadi pengingat bahwa pertolongan Allah selalu datang pada waktu yang tepat. Banyak peristiwa luar biasa dalam sejarah yang hanya dikenang melalui cerita. Namun ada satu mukjizat yang masih bisa disaksikan hingga hari ini,
yaitu air Zam-Zam di kota Makkah. Air itu terus mengalir meski telah diminum oleh jutaan manusia selama ribuan tahun. Kisah Zam-Zam bermula dari perjuangan Siti Hajar di tengah gurun yang tandus. Saat Nabi Ismail kecil menangis kehausan, ia berlari antara Bukit Syafa dan Marwah demi mencari air. Meski kelelahan, ia tidak berhenti berharap kepada Allah. Lalu Allah menunjukkan kuasa-Nya. Dari tanah yang kering dan panas, muncul air jernih yang terus mengalir tanpa henti. Air itu menjadi sumber kehidupan pertama di lembah Makkah. Seiring berjalannya waktu, Zam-Zam tidak hanya menjadi sumber air biasa. Jutaan jamaah haji dan umrah datang untuk meminumnya setiap tahun. Banyak dari mereka membawa pulang air tersebut sebagai kenang-kenangan penuh keberkahan. Hingga sekarang, Zam-Zam tetap ada di tengah gurun Makkah. Sumur itu menjadi simbol bahwa kuasa Allah tidak terbatas oleh logika manusia. Dan dari kisah itu, manusia belajar bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang selama masih percaya kepada Allah. Di tengah gurun Makkah yang panas dan tandus, tidak banyak orang membayangkan adanya sumber kehidupan. Hamparan pasir membentang luas tanpa pepohonan dan tanpa air. Namun justru di tempat itulah sebuah keajaiban besar terjadi. Saat Siti Hajar ditinggalkan bersama Nabi Ismail kecil atas perintah Allah, persediaan air mereka perlahan habis. Tangisan Nabi Ismail karena kehausan membuat hati Siti Hajar dipenuhi rasa cemas. Meski begitu, ia tidak menyerah pada keadaan. Siti Hajar kemudian berlari antara Bukit Syafa dan Marwah demi mencari pertolongan. Ia terus berusaha meski panas gurun terasa begitu menyiksa. Langkahnya semakin berat, tetapi keyakinannya kepada Allah tetap kuat. Dan di saat harapan manusia terasa hampir hilang, Allah menghadirkan keajaiban. Dari dekat kaki Nabi Ismail kecil, muncul air jernih yang memancar dari tanah tandus. Air itu terus mengalir dan menjadi sumber kehidupan di tengah gurun. Air tersebut kemudian dikenal sebagai Zam-Zam. Hingga hari ini, jutaan manusia masih meminumnya setiap tahun. Zam-Zam menjadi bukti bahwa bagi Allah, tidak ada sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Banyak orang merasa kagum saat mendengar kisah air Zam-Zam. Sebab hingga hari ini, air itu masih terus mengalir meski telah diminum oleh jutaan manusia dari seluruh dunia. Sumur yang berada di tengah gurun Makkah itu seolah tidak pernah kehilangan sumbernya. Namun keistimewaan Zam-Zam bukan hanya karena airnya yang tidak habis. Di balik kisah itu, terdapat pelajaran besar tentang usaha, kesabaran, dan keyakinan kepada Allah. Semua bermula dari perjuangan seorang ibu bernama Siti Hajar. Saat Nabi Ismail kecil menangis kehausan, Siti Hajar tidak hanya diam menunggu pertolongan datang. Ia berlari dari Bukit Syafa menuju Marwah berkali-kali demi mencari air. Meski tubuhnya lelah dan gurun tetap sunyi, ia terus berusaha dengan penuh harapan. Setelah perjuangan itu, Allah menghadirkan mukjizat. Dari tanah tandus muncul air jernih yang terus mengalir tanpa berhenti. Air itulah yang kemudian dikenal sebagai Zam-Zam dan menjadi sumber kehidupan di Makkah. Kisah Zam-Zam mengajarkan bahwa pertolongan Allah bisa datang dengan cara yang tidak pernah disangka manusia. Namun sebelum itu, manusia juga harus berusaha dan tidak menyerah pada keadaan. Dari situlah Zam-Zam menjadi simbol harapan yang terus hidup hingga sekarang. Setiap tahun, jutaan manusia datang ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Di antara banyak hal yang mereka cari, ada satu air yang selalu ingin mereka bawa pulang, yaitu air Zam-Zam. Air itu telah dikenal selama ribuan tahun dan tetap menjadi bagian penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Di area Masjidil Haram, jutaan gelas air Zam-Zam dibagikan setiap hari. Para jamaah meminumnya setelah beribadah, lalu membawa sebagian air itu untuk keluarga mereka di rumah. Meski terus diambil dalam jumlah besar, Zam-Zam tetap mengalir tanpa berhenti. Banyak orang merasa heran dengan keberadaan sumur tersebut. Sebab secara logika manusia, sebuah sumber air di tengah gurun seharusnya sudah lama mengering. Namun hingga hari ini, Zam-Zam tetap hidup dan menjadi salah satu keajaiban yang masih bisa disaksikan manusia. Kisah Zam-Zam bermula dari perjuangan Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil di lembah Makkah yang tandus. Saat persediaan air habis, Siti Hajar berlari antara Bukit Syafa dan Marwah demi mencari pertolongan. Hingga akhirnya,
Allah menghadirkan air dari tanah yang kering. Dari situlah Zam-Zam menjadi sumber kehidupan di Makkah. Dan hingga sekarang, air itu terus diminum oleh manusia dari berbagai penjuru dunia. Zam-Zam menjadi pengingat bahwa pertolongan Allah selalu hadir bagi hambanya yang tetap berusaha dan berharap. Saat jamaah haji berjalan antara Bukit Syafa dan Marwah, mereka sebenarnya sedang mengenang perjuangan seorang ibu bernama Siti Hajar. Di tengah gurun Makkah yang panas dan sunyi, ia berlari demi mencari air untuk putranya, Nabi Ismail kecil. Saat itu, persediaan air mereka telah habis. Tangisan Nabi Ismail karena kehausan membuat hati Siti Hajar dipenuhi kecemasan. Namun meski berada dalam keadaan sulit, ia tidak menyerah begitu saja. Siti Hajar berlari dari Syafa menuju Marwah, lalu kembali lagi berkali-kali. Ia terus berusaha meski tubuhnya mulai lelah dan napasnya terasa berat. Di dalam hatinya, ia tetap percaya kepada pertolongan Allah. Dan setelah perjuangan itu, Allah menghadirkan sebuah keajaiban. Dari dekat kaki Nabi Ismail kecil, muncul air jernih yang memancar dari tanah tandus. Air itu kemudian dikenal sebagai Zam-Zam. Sejak saat itu, Zam-Zam menjadi sumber kehidupan di lembah Makkah. Hingga hari ini, jutaan manusia masih meminum air tersebut setiap tahun. Kisah itu menjadi pelajaran bahwa usaha, kesabaran, dan keyakinan kepada Allah tidak pernah sia-sia. Dahulu, lembah Makkah hanyalah tempat yang sunyi dan tandus. Tidak ada pepohonan, tidak ada sumber air, dan tidak ada kehidupan di sekitarnya. Hamparan gurun yang panas membuat tempat itu terlihat mustahil untuk dihuni manusia. Di tempat itulah Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil tinggal atas perintah Allah. Ketika persediaan air mereka habis, keadaan menjadi semakin sulit. Tangisan Nabi Ismail karena kehausan membuat hati Siti Hajar dipenuhi rasa cemas. Namun Siti Hajar tidak menyerah. Ia berlari antara Bukit Syafa dan Marwah demi mencari pertolongan. Meski tubuhnya lelah dan gurun tetap sunyi, ia terus berharap kepada Allah. Lalu sebuah keajaiban terjadi. Dari dekat kaki Nabi Ismail kecil, muncul air jernih yang memancar dari tanah tandus. Air itu terus mengalir dan menjadi sumber kehidupan pertama di lembah Makkah. Sejak saat itu, orang-orang mulai datang ke wilayah tersebut karena adanya sumber air. Perlahan, kehidupan mulai tumbuh di sekitar Zam-Zam. Dari sebuah lembah kosong di tengah gurun, akhirnya lahir kota Makkah yang kini dikenal oleh seluruh dunia. Hingga hari ini, Zam-Zam masih terus mengalir dan diminum oleh jutaan manusia. Sumur itu menjadi bukti bahwa Allah mampu menghadirkan kehidupan bahkan di tempat yang terlihat mustahil bagi manusia. Bagi sebagian orang, Zam-Zam mungkin terlihat seperti air biasa. Namun bagi jutaan umat Islam, air ini memiliki kisah yang begitu dalam dan penuh makna. Tidak sedikit jamaah yang meneteskan air mata saat pertama kali meminumnya di kota Makkah. Mereka tidak hanya mengingat rasa haus yang hilang karena air tersebut. Mereka juga mengingat perjuangan Siti Hajar di tengah gurun yang panas dan sunyi. Kisah seorang ibu yang tetap berusaha dan percaya kepada Allah meski berada dalam keadaan sulit. Zam-Zam muncul dari tanah tandus saat harapan manusia hampir hilang. Dari dekat kaki Nabi Ismail kecil, Allah menghadirkan sumber air yang terus mengalir hingga hari ini. Keajaiban itu tetap hidup dan disaksikan manusia dari generasi ke generasi. Banyak orang meminum Zam-Zam sambil berdoa dengan penuh harapan. Ada yang meminta kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup mereka. Air itu menjadi simbol bahwa pertolongan Allah selalu ada bagi hambanya. Hingga sekarang, jutaan manusia masih datang untuk meminum Zam-Zam setiap tahun. Dan setiap tetes air itu seolah mengingatkan bahwa tidak ada kesulitan yang terlalu besar jika manusia tetap berharap kepada Allah. Di tengah gurun Makkah yang panas dan tandus, terdapat sebuah sumur yang telah bertahan selama ribuan tahun. Sumur itu dikenal dengan nama Zam-Zam. Hingga hari ini, airnya masih terus mengalir dan diminum oleh jutaan manusia dari seluruh dunia. Banyak orang merasa kagum dengan keberadaan Zam-Zam, sebab air itu terus diambil setiap hari dalam jumlah yang sangat besar. Namun meski telah digunakan selama ribuan tahun, sumur tersebut tetap tidak pernah benar-benar habis. Kisah Zam-Zam bermula dari perjuangan Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil di lembah Makkah.
Saat persediaan air mereka habis, Siti Hajar berlari antara Bukit Syafa dan Marwah demi mencari pertolongan. Dalam keadaan sulit itu, ia tetap percaya kepada Allah. Dan di saat harapan terasa hampir hilang, Allah menghadirkan keajaiban. Dari dekat kaki Nabi Ismail kecil, muncul air jernih yang memancar dari tanah tandus. Air itu kemudian dikenal sebagai Zamzam dan menjadi sumber kehidupan di Makkah. Ribuan tahun telah berlalu sejak peristiwa itu terjadi. Namun hingga sekarang, Zamzam tetap hidup dan terus mengalir tanpa henti. Sumur itu menjadi tanda bahwa kuasa Allah tidak terbatas oleh waktu dan logika manusia. Di tengah panasnya gurun Makkah, Siti Hajar berdiri sambil melihat Nabi Ismail kecil yang menangis kehausan. Persediaan air mereka telah habis, sementara di sekelilingnya hanya ada pasir dan angin gurun yang kering. Tidak ada manusia yang bisa dimintai bantuan. Sebagai seorang ibu, hati Siti Hajar dipenuhi rasa cemas dan takut. Namun ia tidak memilih untuk menyerah pada keadaan. Dengan penuh harapan, ia berlari menuju Bukit Syafa lalu menuju Marwah demi mencari air untuk anaknya. Ia terus berlari bolak-balik meski tubuhnya mulai lelah. Langkahnya terasa semakin berat, tetapi keyakinannya kepada Allah tidak pernah hilang. Dalam kesulitan itu, ia percaya bahwa pertolongan pasti akan datang. Dan benar saja, ketika harapan manusia terasa hampir hilang, Allah menunjukkan kuasanya. Dari dekat kaki Nabi Ismail kecil, muncul air jernih yang memancar dari tanah tandus. Air itu terus mengalir tanpa berhenti di tengah gurun yang kering. Air tersebut kemudian dikenal sebagai Zamzam. Hingga hari ini, jutaan manusia masih meminumnya setiap tahun. Kisah itu menjadi pengingat bahwa pertolongan Allah selalu datang pada waktu yang paling tepat. Banyak tempat dalam sejarah perlahan hilang di telan zaman. Banyak bangunan runtuh dan banyak peristiwa hanya tinggal cerita. Namun di tengah kota Makkah, ada satu sumber air yang tetap hidup dan tidak pernah dilupakan manusia, yaitu Zamzam. Sejak ribuan tahun lalu, air Zamzam telah diminum oleh jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia. Para jamaah haji dan umrah selalu datang untuk meminumnya dan membawa pulang sebagian air tersebut. Meski terus diambil setiap hari, Zamzam tetap mengalir tanpa berhenti. Kisah air ini bermula dari perjuangan Siti Hajar di tengah gurun yang tandus. Saat Nabi Ismail kecil menangis kehausan, ia berlari antara Bukit Syafa dan Marwah demi mencari pertolongan. Dalam keadaan sulit itu, ia tetap yakin kepada Allah. Lalu Allah menghadirkan sebuah keajaiban. Dari dekat kaki Nabi Ismail kecil, muncul air jernih dari tanah yang kering. Air itu kemudian menjadi sumber kehidupan di lembah Makkah dan terus mengalir hingga sekarang. Zamzam bukan hanya sekadar air. Ia adalah simbol harapan, kesabaran, dan pertolongan Allah kepada hambanya. Dan hingga hari ini, kisahnya terus hidup di hati jutaan manusia di seluruh dunia. Di tengah panasnya gurun Makkah, terdapat sebuah sumur yang telah bertahan selama ribuan tahun. Sumur itu adalah Zamzam, sumber air yang terus mengalir meski telah diminum oleh jutaan manusia dari berbagai generasi. Banyak orang merasa kagum dengan keberadaan Zamzam. Sebab secara logika manusia, sebuah sumur di tengah gurun seharusnya sudah lama mengering. Namun hingga hari ini, air Zamzam tetap ada dan terus menjadi sumber kehidupan. Kisahnya bermula saat Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil berada di lembah Makkah tanpa persediaan air. Dalam keadaan penuh kesulitan, Siti Hajar berlari antara Bukit Syafa dan Marwah demi mencari pertolongan. Meski lelah, ia tetap berharap kepada Allah. Dan di saat itulah, Allah menunjukkan kuasanya. Dari dekat kaki Nabi Ismail kecil, muncul air jernih yang memancar dari tanah tandus. Air itu kemudian dikenal sebagai Zamzam dan terus mengalir hingga sekarang. Hingga hari ini, jutaan manusia masih meminum Zamzam setiap tahun. Sumur itu menjadi pengingat bahwa bagi Allah, tidak ada sesuatu yang mustahil. Dari kisah Zamzam, manusia belajar bahwa pertolongan Allah selalu datang kepada mereka yang tetap berusaha dan percaya.